Saya juga memang pernah di rumahnya Pak Lanyala Mataliti itu diajak sama Bang Aryadi untuk diskusi di sana, dan saya memang membedah presentasi mereka yang mengklaim bahwa seluruh elemen masyarakat mendukung untuk kembali kepada UUD 45 yang asli. Saya kira dunia internasional akan langsung mengatakan kita menjadi negara otoriter kalau kemudian kita langsung kembali ke UUD 45 yang asli. Malam Bung Arfian dan Dr. Sidra Tata. Malam. Sehat selalu ya. Sehat. Nah, kita mau bincang-bincang ya. Pasca reformasi 1998, ada keresahan masyarakat terhadap perjalanan era Orde Baru yang kemudian dilakukan salah satunya amandemen terhadap Undang Dasar 1945. Kini dengan telah dilakukan amandemen Undang Dasar 1945 juga telah menimbulkan keresahan juga, sehingga ada beberapa pihak, salah satunya Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Profesor Dr. Amin Rais meminta kembali kepada Undang Dasar 1945 yang asli. Menurut pertama kepada Bung Sidra, apakah ini kemajuan atau kemunduran berdasarkan perspektif Anda? Menurut saya ini satu kemunduran kalau melihat bahwa amandemen atau perubahan undang-undang itu harus kembali ke konsep naskah aslinya gitu. Karena harus kita melihat bahwa ada dua sisi kan yang terjadi ketika amandemen itu dilakukan. Yang pertama adalah faktor gelombang demokratisasi ketiga, di mana Indonesia salah satunya sebagai negara yang mengalami demokratisasi. Kemudian yang kedua adalah faktor internal, di mana bangsa ini pada masa Pak Harto dianggap sebagai negara otoriter karena merepresentasikan satu sistem politik yang seperti yang dipraktekkan pada Orde Baru, demokrasi Pancasila, tapi sebetulnya yang terjadi adalah bahwa sebagian besar dari kebebasan, kemudian demokrasi, persamaan hak dan segala macam itu kan dibelenggu atas nama sistem yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, sedangkan demokratisasi itu adalah ditujukan untuk melakukan memang reformasi hukum, reformasi politik, kemudian reformasi kelembagaan yang berguna untuk mendorong negara itu betul-betul murni ke dalam sistem politik yang demokratis. Cuman kemudian kan ada masalah di mana setelah dipraktekkan kita menjadi sangat liberal. Yang kedua, cabang-cabang kekuasaan yang harusnya terpisah seperti eksekutif, legislatif, yudikatif ini justru tidak mengalami perimbangan dan tidak mengalami mekanisme check and balances yang memadai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh demokratisasi. Tapi bukan berarti kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, karena kita sudah berlangsung 25 tahunan terakhir, itu sudah satu proses yang sangat jauh, sehingga yang mungkin perlu dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki gitu, merevisi kekurangan-kekurangan dari praktek demokratisasi yang ada, misalnya unsur liberalisme dibatasi gitu. Contoh konkretnya? Contoh konkretnya adalah misalnya liberalisasi di bidang ekonomi, kemudian membuat kompetisi yang terlalu bebas di dalam sistem pasar bebas ini, sehingga menyebabkan yang lemah tidak berdaya untuk mengimbangi perkembangan yang sudah maju, yang sudah established. Kemudian misalnya partai politik perlu ada penyederhanaan jumlah partai politik, karena pluralisme yang tidak terbatas akan menimbulkan
krisis di dalam praktek demokrasi itu. Misalnya yang lain adalah liberalisme. Ukuran liberalisme itu kan ketika dia menjadi hambatan disebut iliberal. Nah, iliberal itu berarti praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana yang digariskan secara universal. Nah, padahal Indonesia memiliki keunikan sendiri sebagai masyarakat yang terbuka, dia berdasarkan Pancasila, dia memiliki sejarah ribuan tahun di dalam praktek kolektivisme, gotong royong, kearifan lokal, dan karena itu para pendiri bangsa dulu sempat mengusulkan sistem sendiri. Tapi kan sistem sendiri ini kalau kita kaji lebih jauh dalam konteks sekarang itu menjadi utopis gitu. Seperti apa sistem sendiri itu? Artinya sudah mustahil saat ini kalau negara ini betul-betul tidak ingin mempraktikkan model yang menjadi keniscayaan global, bahwa pengalaman di banyak negara lain, di negara maju misalnya di Eropa itu sebelum konstitusi mereka susun itu kan ada ribuan tahun praktek bernegara bermasyarakat yang sangat civilized, sehingga ketika disusun dalam bentuk undang-undang, isi dari substansi dari undang-undang itu sudah punya ruh dari pengalaman masyarakat yang sudah sangat membudaya itu. Nah, kita sebaliknya, ketika menerapkan prinsip demokrasi secara prosedural, tapi ruh demokrasi ini tidak kelihatan. Kenapa? Karena nilai-nilai atau etos masyarakat yang berkembang itu tidak kompatibel atau tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang diimpor. Nah, tapi yang kita ingin katakan di sini adalah sebagai negara yang secara geopolitik, secara strategik segala macam sangat besar, itu sudah tidak mustahil kalau kita membangun inklusifisme, sistem konstitusi yang inklusif gitu. Sehingga memerlukan inklusifisme yang dalam pengertian saya adalah bahwa harus kita mengambil dari berbagai model yang berkembang ini. Nah, Amerika itu kan memang terjadi banyak sekali amandemen di dalam konstitusi mereka. Tapi satu hal yang pasti bahwa mereka meyakini apa yang disebut sebagai hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu ya sebagai manifestasi dari nilai-nilai etik moral yang berkembang dari faham liberalisme yang mereka bangun. Jadi saya membaca dan melihat langsung di Amerika Serikat itu bahwa memang nilai-nilai liberalisme, nilai demokrasi segala macam itu berkembang secara sangat baik di tingkat pusat federal maupun di tingkat sampai ke grassroots. Nah, kita sebaliknya adalah karena kehidupan politik masyarakat tidak tercermin dari amandemen ke-1 sampai ke-4 ini yang terjadi pada tahun 99 sampai 2002, maka yang menjadi PR kita adalah bagaimana membangun budaya politik yang baru, kemudian mengembangkan perspektif demokrasi yang mengakomodasi unsur-unsur keindonesiaan. Misalnya unsur keindonesiaan itu adalah kita akan kaya dengan pluralisme, kaya dengan tata nilai gotong royong, kita banyak sekali daerah, kemudian banyak sekali budaya lokal, segala macam yang kalau di demokrasi itu diperkaya dengan nilai-nilai itu, maka dengan sendirinya nantinya akan terbentuk sistem demokrasi yang memiliki karakteristik sendiri. Jadi saya membaca teori David Bell itu yang dia sebut sebagai model demokrasi itu adalah ada prinsip-prinsip universalnya, itu termaktub di dalam amandemen UUD 45 yang sudah terjadi, dan unsur-unsur lokalitas atau unsur-unsur nasionnya di dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara itu juga memiliki unsur-unsur yang memperkuat universalitas tadi. Ya, saya contohkan dalam penelitian saya tentang undang-undang
anti terorisme misalnya, itu kan ada yang disebut sebagai undang-undang yang berbasis kepada ratifikasi dan pengalaman negara maju. Memang di situ copy paste 25 pasar dari undang-undang terorisme Amerika. Tetapi kan banyak unsur-unsur lokalnya di situ yang diadopsi seperti deradikalisasi, disengagement, intervensi ekonomi di dalam membangun relasi yang baik dengan mantan napiter, dengan orang-orang yang dianggap jihadis segala macam ini bukan disebut sebagai musuh, tapi dianggap sebagai orang yang perlu untuk berdialog, berdiskusi, untuk kemudian mengembalikan ke level moderasi. Jadi artinya bahwa kalau langsung kembali kepada Undang 45 asli, menurut saya ini seperti cek kosong. Dan saya juga memang pernah di rumahnya Pak Lanyala Mataliti itu diajak sama Bang Aryadi untuk diskusi di sana, dan saya memang membedah presentasi mereka yang mengklaim bahwa seluruh elemen masyarakat mendukung untuk kembali kepada UUD 45 yang asli. Respon Pak Lanyala sendiri bagaimana waktu saat diskusi? Beliau tidak merespon langsung, tapi kepada Bang Aryadi Ahmad dia mengatakan, waduh kok ini beda sendiri ini. Karena saya mengatakan di situ bahwa kita yang mempelajari teori-teori politik, teori demokrasi mengatakan bahwa kalau kita kembali ke UUD 45 yang asli, maka itu sama dengan mengembalikan formulasi kita back to authoritarianism. Karena jalan demokrasi ini bagaimana ini adalah satu sistem yang universal, dan kita tinggal memperbaiki atau memperkuat dengan sisi-sisi lokal atau nasional yang diperlukan. Bung Arfian sendiri, bagaimana menurut Anda tentang konstitusi ini? Jika dia menyimpang dari sebuah ideologi, visi, ya, karakter dari sebuah bangsa, bagaimana pengaruhnya? Ya, kita sudah berjalan 25 tahun ya kurang lebih formasi kita ya dari tahun 98, dan sudah dicoba untuk melakukan bedah ya terhadap amandemen undang-undang kita kurang lebih 4 atau 5 kali itu ya. Itu sudah cukup signifikan dan banyak gitu. Memang kalau kita lihat kenyataan hari ini ya di grassroots atau di masyarakat kita, memang kita seperti kehilangan arah gitu. Misalnya apakah tadi mungkin masuk unsur liberal tadi ya? Jenis kelamin kita ini apa? Kita sampai pada mudah sekali terbelah gitu, terbelah antara masyarakat misalnya isu-isu hal-hal yang misalnya soal rasis misalnya, isu-isu tentang agama, isu tentang itu mudah sekali menjadi penyulut gitu ya, sehingga kita tanpa kendali. Nah, dasar ini yang membuat orang berpikir, kok 25 tahun kita reformasi hasilnya seperti ini gitu. Tetapi memang kita akui perkembangan demokrasi kita sudah cukup maju ya hari ini ya, karena Sangat liberal, betul, sangat bebas itu, sehingga membuat itu berdampak juga kepada masyarakat. Bahkan lebih jauh kita bisa lihat pada karakteristik ya, bahkan karakteristik generasi muda sekarang itu seperti kehilangan roh gitu ya. Apakah memang pengaruh dari situ karena Pancasila dianggap sebagai simbol, sehingga tidak seperti dulu Pancasila itu harus dihafal misalnya, kemudian ada penataran keempat dan seterusnya, sehingga di kalangan muda itu benar-benar ya memaknai dan juga menerapkannya. Dan hari ini kita melihat kok itu kehilangan arah seperti itu, kehilangan arah. Apakah ini suatu indikasi berpengaruh pada itu ya undang-undang yang diamandemen tadi, atau memang kita sudah kehilangan karakteristik bangsa ya, yang kita multikultural ya, multi etnis, multi suku agama. Bahkan kita ini kan negara yang paling luar biasa ya dari semua negara di bumi ini kan, dari si bahasanya banyak, budayanya banyak, tapi kita bisa diikat dengan NKRI, dengan Pancasila. Ini suatu hal yang luar biasa. Tapi lagi-lagi memang kembali kepada tadi ya, kita dimasuki oleh unsur liberal, terlalu bebas memang. Artinya dalam berbagai hal itu terlalu bebas, sehingga ini tafsirkan kita justru menjadi kehilangan kendali. Oke, baik.
Jadi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini terjadi perubahan fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dulu presiden dipilih oleh MPR sebagai presiden sebagai mandataris MPR. Sekarang melalui pemilihan langsung yang diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen. Nah, disitulah timbul persoalan, di mana kita lihat politik liberal, ya kan, money politik, permisif dan sebagainya. Sehingga ada beberapa pihak seperti tokoh reformasi Bapak Amin Rais ingin kembali kepada Undang-Undang 45. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Nah, itu tanggung jawab generasi kita. Generasi Pak Amin Rais itu memang mendorong perubahan ke reformasi dan melakukan amandemen Undang 45. Tapi yang menjadi sisi-sisi gelap demokrasi sesudah amandemen ini yang perlu diantisipasi. Misalnya soal partisipasi masyarakat gitu. Nah, dengan adanya penggunaan sosmed yang diperkirakan sudah mencapai hampir 200 juta, dengan penggunaan handphonenya itu sekitar 40% dari 200 juta itu, sehingga ini terjadi ledakan partisipasi yang dengan menggunakan teknologi ini. Nah, sementara negara itu kewalahan menghadapi sisi-sisi lainnya, itu ada hoax, ada kebencian, ada politik identitas, ada banyak sekali framing sisi-sisi yang berdampak dari kebebasan kebablasan ini. Nah, sehingga menurut saya kita bukan kembali ke belakang lagi. Keputusan yang dilakukan oleh generasi Amin Rais itu sudah baik pada masa itu. Kalau enggak mungkin kita bisa udah seperti Yugoslavia kalau tidak ada jalan seperti itu. Nah, karena itu sekarang mungkin kita perlu memperbaiki aspek partisipasinya, aspek lembaga-lembaganya. Misalnya kepolisian itu menyadari bahwa ketika kebebasan demikian bebas, sementara tidak banyak lembaga yang bisa mengatasi baik secara aspek deteksi dininya maupun penindakannya. Ada undang-undang ITE, tapi kan pasal yang multitafsirnya banyak sekali, sehingga orang-orang yang baru ngomong sedikit aja udah dikriminalisasi. Itu tuh dampak lain dari ini. Kemudian yang saya kira sangat menarik itu, di era demokrasi liberal, tapi undang ITE-nya menggunakan pasal-pasal yang multitafsir, ya kan? Ya. Yang tidak hanya terjadi pada Undang-Undang Dasar yang asli pada era Soeharto. Itu muatan lokalnya, bahwa Indonesia kalau tidak diatur itu akan terjadi praktek yang membahayakan gitu. Nah, sementara di luar negeri karena budayanya itu bisa menopang hukum mereka, penegakan hukumnya sangat membangun untuk mengatasi berbagai isu-isu yang terkaitkan. Kalau kita kan sebaliknya gitu, bahwa ketika dibiarkan terbuka, kemudian dibiarkan terjadi liberalisasi begitu, maka yang terjadi adalah overlap gitu. Misalnya kayak di Amerika Serikat itu tidak pernah ada misalnya seorang yang bekerja di istana presiden mengkritisi presidennya atau mengkritisi istana. Kalau kita ada itu. Bahkan teman-teman saya punya teman Profesor James Campbell itu dari Amerika, dia heran. Di masa dia ada di sini waktu itu, di mana di dalam istana itu mengkritisi istana juga gitu. Itu hanya terjadi di sini karena mungkin setiap orang punya hak untuk berbicara, kebebasan, dan itu direspon dengan cara yang kurang bertanggung jawab. Gitu. Baik. Jadi kesimpulannya, yang sudah berlalu biar berlalu. Kita menata yang lebih baik. Kemudian aspek liberalisasinya dalam kehidupan negara ini yang dipersempit dan diperkecil. Itu kira-kira Pak. Iya, ruangnya. Oke, terus. Karena kalau itu dibiarkan, justru kita semakin kebablasan ya, bahkan makin
dampak ke masyarakat itu makin nyata. Kita terbelah sebenarnya. Beberapa kasus, misalnya pemilihan pilpres yang lalu ya, yang periode yang lalu lagi itu kan kita itu terlihat sekali ya. Itulah dampak dari demokrasi yang liberal ya, yang kita alami. Apalagi topan dengan masyarakat kita yang memang tingkat pendidikan masih rendah ya. Itu juga berpengaruh sebenarnya terhadap memfilter isu-isu seperti ini ya. Maka wajar itu terjadi di masyarakat. Nah, memang PR kita banyak ke depan. Banyak PR ya. Ada mau ditambahin terakhir? Ya, salah satu yang positif itu kan adalah desentralisasi. Otonomi daerah itu memungkinkan anggaran negara dari pusat itu kan bergeser ke daerah, sehingga pertumbuhan bisa terjadi di daerah. Ini kan tidak terjadi sebelumnya. Kemudian kebijakan yang berbasis kepada usulan daerah ke pusat. Tadinya kan di format undang-undang dasar yang asli sentralisasi, semua ditentukan oleh pusat. Nah sekarang desentralisasi. Orang mau memindahkan ibu kota saja bisa. Itu mungkin kalau itu betul-betul berbasiskan usulan atau partisipasi. Nah artinya bahwa melalui berbagai perubahan yang ada itu telah memungkinkan orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia berada di daerah hukum yang berlevel global juga gitu, dengan memasukkan berbagai unsur-unsur demokrasi, unsur-unsur internasionalisme dan sebagainya yang mungkin seperti yang disarankan oleh Romo Magni Suseno itu. Kenapa beliau menolak amandemen untuk kembali ke yang asli? Karena dia bilang ada banyak hal yang tidak ada pada masa diperdebatkan oleh para pendiri bangsa itu dengan yang sekarang berubah sangat jauh dengan dunia yang sekarang menjadi global. Jadi artinya kita ingin mengatakan bahwa tanggung jawab generasi sekarang berbeda dengan generasi yang dulu. Tapi memang harus ada sambung menyambung ya untuk generasi yang lama, untuk kemudian oleh generasi yang sekarang meneruskan tugas-tugasnya untuk melanjutkan sesuai dengan tantangan yang ada sekarang. Nah, jadi itu yang saya kira. Tapi saya kira dunia internasional akan langsung mengatakan kita menjadi negara otoriter kalau kemudian kita langsung kembali ke undang-undang 45 yang asli.